Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita kerjakan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang kita pelajari pagi ini. Amin. Melanjutkan kajian kita, dan kita telah sampai pada bab yang ke-32, bab fadlu du'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Di sini Al-Imam An-Nawawi membuat bab yang baru dan diberi judul bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang tidak masyhur. Babu fadli du'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang muslim yang lemah, orang-orang muslim yang fakir, dan orang-orang muslim yang tidak masyhur, yang tidak terkenal atau tidak dipandang. Dan seperti kebiasaan Al-Imam An-Nawawi, sebelum beliau meletakkan hadis, maka beliau akan membawakan sebuah ayat atau beberapa ayat. Dan di sini beliau membawakan ayat dari surat Al-Kahfi ayat ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Dan bersabarlah dirimu wahai Muhammad. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin. Bersabarlah bersama orang-orang yang bagaimana? Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Dan akan kita jelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat berdoa. Dan ini sangat bertepatan sekali dengan bab ini. Yuriduna wajah, yang dimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang, menginginkan wajah dari Allah Subhanahu, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu, matamu, perhatianmu dari mereka. Ya, dan artinya tetaplah engkau senantiasa melihat dan memperhatikan mereka. Di sini disebutkan bahwasanya maksud dari Al-Imam An-Nawawi membuat bab ini adalah sebagai penghibur. Penghibur bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya memiliki kesulitan dalam hal finansial, atau bagi orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hidupnya, atau orang-orang yang tidak dianggap dan tidak dipandang dan tidak direken oleh orang-orang yang lainnya. Karena sebagian orang ada yang mungkin dianggap remeh atau direndahkan karena fisiknya, karena mungkin kedudukannya, karena mungkin dari segi hartanya, karena mungkin dari segi asal usulnya dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang seperti ini, walaupun mereka di sisi dunia mereka adalah orang yang dianggap rendah,
dianggap remeh oleh orang yang lainnya, akan tapi bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi, memiliki kedudukan tinggi, memiliki tingkatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah dia kehidupan di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada orang yang diberikan kelebihan harta dan ada orang yang diberikan harta yang sedikit. Di mana Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, Allah menyebutkan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah membagi bagi mereka kehidupan mereka di dunia ini. Ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, dan kami angkat sebagian dari mereka lebih tinggi daripada yang lainnya beberapa derajat. Artinya ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki harta. Ada Allah takdirkan dia tidak memiliki harta. Ada Allah takdirkan dia sehat. Ada Allah takdirkan dia sebagai orang yang sakit. Ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki kedudukan tinggi. Ada yang Allah takdirkan dia hanyalah rakyat jelata biasa. Ada yang Allah berikan dia dengan bentuk tubuh dan fisik dan wajah yang tampan. Ada yang Allah takdirkan dia memiliki wajah dan tubuh yang tidak begitu bagus. Semuanya ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh umat manusia sebagai ujian. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ketika menjelaskan, mentafsirkan maksud firman Allah Subhanahu wa taala walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kami kalian akan kembali. Kata Abdullah bin Abbas, maksud dari kebaikan dan keburukan yang ditetapkan, yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu adalah bisyiddati warraha, dengan masa-masa sulit atau masa-masa yang lapang. Kita sekarang berada di masa-masa yang sangat sulit, di mana hampir setiap hari selalu kita mendengar ada orang-orang yang kita kenal, yang dulunya berada di sebelah kita, yang selalu bersama kita sebelumnya, sekarang telah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa yang sulit ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat apakah kita mau kembali kepada Allah, bertaubat, bersabar, mengingat apakah kita pernah berbuat dosa, karena tidaklah Allah menurunkan sebuah ujian kepada hambanya, melainkan itu adalah sebagai ujian yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, dan kita harus introspeksi, melihat mana yang kita salah, kita perbaiki, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhati wassaqam, atau kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan kebaikan dan keburukan itu adalah sehat atau sakit. Kemudian wal ghina wal faqr, kekayaan atau kemiskinan. Kemudian wal halali wal haram, ada yang halal dan ada yang haram, dan ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji. Allah menciptakan yang haram juga. Kalau orang misalnya sekarang mengatakan, kenapa Allah menciptakan alkohol kalau begitu? Kenapa Allah menciptakan babi dan lain sebagainya kalau itu haram? Itu sebagai ujian bagi kita. Apakah dengan yang haram, yang telah Allah tetapkan itu haram, kita mau meninggalkannya, ataukah dengan itu haram kita masih mau tetap mengkonsumsi dan mengambil hal-hal yang haram tersebut? Itu juga sebagai ujian. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kalau tahu iblis itu tidak ada manfaatnya. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kenapa Allah menciptakan tikus? Semua ada hikmah di balik itu sebagai ujian bagi umat manusia, apakah mereka mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah ciptakan tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan orang-orang miskin, di mana orang-orang miskin disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang pertama kali masuk surga. Bahkan mereka masuk surga lebih dahulu 500 tahun dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Kata Rasulullah SAW, yadkhul fuqara al-jannah qabla al-aghniya. Orang-orang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya. Bi khamsi mi'ati amin,
ya, lebih dahulu 500 tahun, yang dimana 500 tahun itu adalah setengah hari akhirat. Karena satu hari akhirat itu alfasanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kita di dunia ini. Sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun kita di dunia. Berarti orang-orang miskin akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya setengah hari. 500 tahun. Dalam hadis yang lainnya di mana Rasulullah SAW ya senantiasa dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu bersama orang-orang miskin, menunjukkan betapa besar keutamaan mereka. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjalan bersama beberapa sahabat yang diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, yang dimana itu adalah sahabat-sahabat yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, dianggap remeh. Apalagi Bilal adalah mantan budak, dianggap rendah di mata manusia. Dan ketika bertemu dengan orang-orang Quraisy, Rasulullah sempat hatinya berasa seperti kayak gimana gitu. Karena orang-orang yang bersama dia adalah orang-orang yang apa? Orang yang miskin. Rasulullah merasa tidak enak. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tatrud ainaka, janganlah engkau palingkan. Dan diantara maksud ayatnya adalah wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau berpaling. Maksudnya apa? Maunya sama yang kaya-kaya saja, ngumpulnya sama yang punya duit saja. Yang miskin gak dianggap, yang miskin gak diurus, yang miskin gak diundang. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan seburuk-buruknya makanan, ya, bi'sat ta'am, seburuk-buruknya makanan kata Rasulullah SAW, ta'amul walimah, makanan di hari pesta pernikahan, di pernikahan. Kenapa bisa menjadi seburuk-buruknya? Kalau yang diundang adalah orang-orang yang kaya, yud'a bihal agniya wa yutraku bihal masakin. Kalau yang diundang dalam acara pernikahan itu hanyalah orang-orang kaya saja, orang-orang miskin tidak diundang, dan ini banyak terjadi di Indonesia. Kita lihat, yang diundang yang kaya-kaya saja, apalagi misalnya pestanya adalah pesta yang eksklusif, hanya 40 orang saja yang diundang, bos-bos, pejabat-pejabat, orang-orang teman-teman yang kaya-kaya saja, mitra bisnis dan lain sebagainya. Orang miskin tidak ada yang diundang. Kata Rasulullah, itu seburuk-buruknya makanan. Karena yang diundang hanyalah orang kaya saja. Orang miskin gak diundang. Orang miskin tidak merasakan makanan tersebut. Maka ketahuilah, itu adalah makanan yang terburuk, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, agama ini ditolong karena adanya orang-orang yang lemah. Doa-doa mereka. Sungguhnya agama ini ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena adanya orang-orang duafa, adanya orang-orang lemah. Dan kita ketahui, sahabat Rasulullah SAW kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Bukan banyak yang kaya. Kebanyakannya orang-orang yang miskin. Apalagi kita mendengar ada yang namanya ahlu sufah. Sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di pojok atau di corner Masjid Nabawi. Di mana mereka tidak memiliki rumah. Sehingga mereka harus tinggal di situ. Bahkan di antara tanda-tanda pengikut Nabi, yang dimana itu adalah benar-benar dikatakan sebagai seorang Nabi, kalau yang pengikut itu adalah orang-orang miskin. Kalau Nabi itu, ada orang misalnya kita katakan dia mengaku sebagai Nabi, yang mengikuti dia itu adalah bos-bos, pejabat-pejabat, orang kaya-kaya, itu bukan Nabi. Yang namanya Nabi, pengikutnya pasti orang-orang miskin. Dimana ketika Abu Sufyan bertemu dengan Raja Romawi yang bernama siapa? Herakles. Ditanya oleh Herakles, aku mendengar ada orang yang sedang lagi jadi pembicaraan sekarang di kota Mekah sana. Dia dikatakan sebagai sebagai nabi. Apa ciri-cirinya? Disebutkan oleh Abu Sufyan, pengikutnya adalah orang-orang miskin kebanyakan, bukan orang-orang kaya. Karena kalau pengikutnya orang kaya, bisa jadi jangan-jangan dia berdakwah karena ada maunya. Karena ingin mencari manfaat dari orang-orang kaya tersebut. Tapi kalau pengikutnya orang miskin, berarti dakwahnya memang benar-benar dakwah. Tidak menginginkan apa-apa. Kata Herakles, yang aku baca di kitabku, di kitab Injilnya, yang dia pelajari dari agamanya, kata Herakles, sesungguhnya tidaklah Nabi itu diutus, melainkan yang mengikutinya, pengikutnya pasti adalah orang-orang miskin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan, kita kembali kepada ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa.
Doa di sini ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah atau doa, kita bicara pertama doa masalah, doa permintaan. Itu ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta atas sebuah hajat yang ia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta biar lulus sekolah, minta dapat pekerjaan, minta dapat istri, minta dapat anak, minta supaya sehat, itu namanya doa masalah. Ada yang namanya doa ibadah. Doa yang dimana itu adalah ibadah. Seperti sholat. Di dalam sholat kita ada zikir, ada memuji Allah Subhanahu wa taala, ada membaca Al-Quran. Maka itu diantara bentuk-bentuk doa ibadah. Nah, di sini maksudnya adalah orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang meminta doa masalah. Dan biasanya kalau kita mau menghitung persentase, perhitungan secara umum, lebih banyak yang mana yang berdoa kepada Allah? Yang kaya apa yang miskin? Biasanya orang kalau kaya lupa. Syukur aja mungkin enggak. Apalagi berdoa. Biasanya yang berdoa tuh orang-orang apa? Yang kesusahan. Orang yang kesulitan. Orang-orang yang tidak punya apa-apa itu yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kelebihan harta sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Bersyukur ini sedikit, apalagi mau berdoa. Oleh karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersama orang-orang apa? Orang-orang yang minta kepada Allah SWT itu orang-orang miskin. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari mereka. Ya, artinya apa? Selalu bersama mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan sebagai orang miskin dan diwafatkan sebagai orang miskin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan wafatkanlah aku sebagai orang miskin dan bangkitkanlah aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Jami' Sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kemegahan dunia, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub kepada sesuatu yang dia lihat di dunia ini. Mungkin di zaman dahulu melihat kebun yang begitu besarnya, unta yang begitu banyaknya, emas yang begitu banyaknya. Kalau zaman sekarang mungkin orang lihat gedung dan lain sebagainya, ya. Kemewahan yang ada di muka bumi ini. Maka ketika Rasulullah melihat hal-hal tersebut, Rasulullah akan mengatakan innal aisyal akhirah. Sungguhnya hidup yang benar itu hidup di akhirat nanti. Ini hidup sementara. Jadi dia supaya tidak tidak terpengaruh, tidak terkecoh. Selalu Rasulullah mengatakan innal aisyal akhirah. Sungguhnya kehidupan yang benar itu, kehidupanku hanya kehidupan di akhirat saja. Rasulullah pernah dilihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni uritul jannah. Aku pernah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Oleh karenanya, ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang fakir, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwasanya itu adalah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dalam hadis qudsi yang dimana Allah berfirman, wa inna min ibadi laman agnaituhu walau afqartuhu la afsadahu dzalik, wa inna min ibadi laman afqartu wa in agnaituhu la afsadahu dzalik. Sungguhnya di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada yang aku jadikan ia kaya. Karena kalau aku jadikan ia miskin itu akan apa? Merusak dia. Dan ada sebagian hamba-hambaku yang aku jadikan ia miskin. Karena kalau aku jadikan ia kaya itu akan merusaknya. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki harta benda,
maka ketahuilah itu adalah keputusan yang terbaik dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan satu hadis ya, yang dimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kalian aku beritahukan siapa penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'if. Itu setiap orang yang lemah, yang dianggap lemah. Entah itu lemah karena tadi saya katakan tidak punya uang, dianggap lemah. Kalau acara ngumpul-ngumpul, yang lain diundang di telepon, dia nggak ditelepon. Dianggap remeh dia, dianggap nggak punya uang, ngerepotin atau artinya tidak mau orang-orang main sama dia, nggak dianggap. Atau mungkin karena lemah, karena fisiknya, bentuk tubuhnya yang mungkin membuat dia direndahkan, dianggap lemah oleh orang-orang. Sebagaimana ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an itu dibully, diejek. Karena kenapa? Karena betisnya yang sangat kecil. Pada saat ia ingin naik ke atas pohon kurma, kemudian angin itu berhembus, kemudian tersingkaplah kainnya Abdullah bin Mas'ud, maka terlihatlah betis yang sangat kecil. Saking kecil betisnya itu, orang-orang di sana menjadi tertawa. Kata Rasulullah SAW, apa ini kalian tertawa? Ini adalah perbuatan jahiliyah. Kalau seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang di hari kiamat, maka itu akan lebih besar dan lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Kata Rasulullah SAW, karena betis yang kecil akan tapi dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, penghuni surga itu ciri-cirinya adalah orang yang lemah dan dianggap lemah, diremehkan, dijelekkan, enggak disanjung-sanjung. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, yang dimana orang yang lemah atau dianggap lemah itu kalau ia bersumpah kepada Allah akan dikabulkan sumpahnya itu. Makanya jangan main-main, jangan berani bermacam-macam sama orang miskin. Mentang-mentang orang miskin ditindas, dijelekkan, ditekan. Hati-hati. Kalau dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersumpah. Itu orang miskin. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahukan ciri-ciri penghuni neraka? Kullu utullin jawwadhin mustakbirin. Orang yang keras, kasar, kaku. Jawwadhin, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mustakbirin, sombong. Ini ciri-ciri penghuni neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti menjadi orang kaya itu adalah sebuah kerugian atau sebuah keliruan. Bahkan sahabat-sahabat yang paling mulia, termasuk 10 sahabat yang paling top, mereka adalah orang-orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Yang dimana Islam ini juga ditolong oleh Allah SWT melalui apa? Orang-orang kaya tadi itu. Uthman bin Affan mempersiapkan Jaisul Usrah. Pasukan ketika hari dimana itu hari kesulitan pada saat perang Rasulullah SAW. Dipersiapkan, diberikan apa? Ribuan kuda, pasukan, pakaian perang dan lain sebagainya dipersenjatai oleh Uthman bin Affan. Abu Bakar juga seperti itu, menyedekahkan setengah hartanya kepada Rasulullah SAW. Jadi orang miskin pun juga ada kerugiannya, di mana ketika dia miskin akan tapi dia sombong. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Dan tidak akan disucikan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya adalah ailun mustakbirun. Orang yang miskin tapi sombong.
Karena biasanya yang sombong itu yang kaya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullu utullin jawadhin mustakbirin. Orang yang keras, yang kerjanya ngumpulin uang terus pelit, sombong. Biasanya yang sombong itu orang kaya. Kalau ada orang miskin sombong, ini lebih double lagi dia punya dosanya. Orang yang tua berzina, kata Rasulullah SAW. Biasanya yang berzina itu orang-orang muda. Karena nafsu dan birahi masih menggelora. Udah tua mungkin sudah kurang nutrisi. Ya. Kemudian dia berzina. Maka ini adalah lebih besar lagi dosanya dibandingkan orang pemuda yang berzina. Kata Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena hadirin dirahmati Allah SWT, apapun kondisi kita pada saat ini, syukurilah. Allah berikan kita rezeki, kita syukuri. Allah berikan kita ujian, kita bersabar. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Sungguhnya semua perbuatan itu baik. Kalau dia pintar memilih sikap. Tidak ada berlalu dari hari seorang mukmin melainkan itu semuanya kebaikan. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan tidak mungkin terjadi hal tersebut kecuali hanya orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman tidak akan mungkin bisa melalui hari ini dengan kebaikan seterusnya. Orang yang beriman bisa melalui seluruh hari-harinya dengan kebaikan terus-menerus. In u'tiya fasyakara fadzaka khairun lah. Kalau dia diberikan oleh Allah rezeki, dia bersyukur, itu yang baik buat dia. Alhamdulillah. Wa ini betulia fasabara fadzaka khairun lah. Kalau dia diberikan ujian, dia bersabar, maka itu yang baik buat dia. Jadi tidak ada salahnya menjadi orang yang memiliki harta. Tidak salahnya kita menjadi orang yang kaya. Akan tapi tujuan kita menjadi kaya apa? Menolong orang yang lainnya, menolong saudara, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tujuannya maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi maksud dari Al-Imam An-Nawawi meletakkan bab ini adalah karena kebanyakan orang menganggap remah orang-orang miskin, menganggap remeh mereka, menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak perlu dipandang, tidak memiliki derajat. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, bahkan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah menginginkan di hari kiamat kelak untuk dibangkitkan bersama orang-orang miskin kalau Rasulullah tidak mencintai orang-orang yang miskin. Rasulullah SAW pun hidup sebagai seorang nabi yang tidak memiliki harta benda. Disebutkan dalam hadis tidak pernah keluarganya Nabi Muhammad itu kenyang 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Mesti kalau kenyang sehari besoknya pasti lapar. Nanti kenyangnya besoknya lagi. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Rasulullah bersama istri dan anak-anaknya. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Jadi kalau sekarang kenyang, besok mesti lapar. Itu Rasulullah SAW. Pernah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ketemu 3 kali bulan hilal, tidak pernah asap keluar dari kompornya Rasulullah SAW. 3 hilal berarti berapa bulan? Ketemu hilal berikutnya 1 bulan. Hilal berikutnya 1 bulan berarti 2 bulan. 2 bulan tidak pernah masak. Berarti makannya cuma apa Rasulullah? Kalau nggak kurma ya minum air. Karena kalau zaman dahulu masak itu berarti mungkin membuat roti atau membuat daging. Kalau kompor tidak pernah nyala 2 bulan Rasulullah SAW, berarti yang dimakan hanya kurma dan air. Itulah di Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan agama ini dengan sebegitu kuatnya sehingga kita semua bisa hidup di zaman ini, bisa merasakan nikmat iman, merasakan nikmat Islam, dan sekarang menjadi tugas kita untuk melestarikan dan mempertahankan, memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang mana di mana dulu beliau SAW memperjuangkannya untuk kita.
Jangan begitu mudahnya kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk sekedar mengikuti orang-orang yang lainnya. Mana bukti kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diajak kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan begitu mudahnya kita mengatakan, saya lebih cocok dengan hal yang seperti ini, saya lebih cocok dengan hal yang seperti itu. Mana bukti kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Lihat bagaimana Rasulullah memperjuangkan sampai tidak makan, sampai disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di masa-masa sulit ketika perang Khandaq, Abu Hurairah mengikatkan sebuah batu di perutnya dengan tali karena saking laparnya. Apa kata Abu Hurairah? Saya pikir saya yang paling lapar pada saat itu. Dan saya melihat Rasulullah meletakkan 2 batu di perutnya. Bukan 1, 2. Berarti lebih dahsyat lagi laparnya dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Itulah di Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang harus patah gigi gerahamnya. Pada saat perang Uhud, yang sampai Rasulullah SAW pingsan. Rasulullah SAW dilempari batu sampai berdarah-berdarah kakinya oleh orang-orang di Taif ketika berdakwah. Rasulullah SAW diceraikan anaknya oleh seorang Quraisy yang tidak mau masuk Islam. Rasulullah SAW diusir dari kota kelahirannya, harus pindah, tidak membawa apa-apa, dikejar-kejar, ingin dibunuh, harus bersembunyi dalam gua bersama Abu Bakar Siddiq. Itulah di Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kita mengatakan, saya lebih asik mengikuti ajaran yang lainnya, tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itukah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai kita di hari kiamat kelak berharap bertemu dengan Rasulullah SAW, berlari menginginkan bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menunggu umatnya di hautnya, di telaganya, di mana telaga tersebut ketika orang minumnya tidak akan pernah haus lagi selamanya. Jangan sampai kita berlari ingin bertemu, ingin menghampiri Rasulullah SAW di telaganya, kemudian Rasulullah SAW dikatakan oleh para malaikat, apa? Sungguhnya mereka bukan umatmu yang sebenarnya. Diusir kita dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita diusir? Karena para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya Muhammad, engkau enggak tahu apa yang mereka buat baru setelah sepeninggalmu. Ini bukan perkara yang sepele. Diusir kita dari telaga Nabi Muhammad SAW. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kata para malaikat. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, itu umatku, itu umatku. Diusir oleh para malaikat. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya engkau enggak tahu apa yang mereka buat baru setelah sepeninggalmu, hai Muhammad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya kebenaran yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang saya ucapkan datangnya dari diri saya dan dari setan. Saya tutup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.